Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku dan selamat pagi. Kita bersekutu bersama dalam doa pagi online GKI Gading Indah. Mari kita menaikkan lagu pujian kita kepada Tuhan dari NKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Puji-pujian bagi nama Tuhan itu yang kita naikkan dalam ibadah kita pada saat ini. Namun biarlah hidup kita seluruhnya dalam keseharian kita setiap hari, setiap saat juga menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyiapkan diri kita di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kini kami akan bersama-sama menyimak firman Tuhan. Maka apa yang kami dengarkan kiranya dapat menjadi suatu pegangan bagi kehidupan kami. Biarlah kami menghayatinya, mengamininya, bahkan biarlah di dalam kehidupan kami dapat terus hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan sebagaimana Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan tentang kehidupan seorang pendeta, yaitu kehidupan seorang pendeta seperti berada di dalam akuarium. Akuarium dalam arti kaca yang dapat dilihat dari berbagai arah untuk mengamati ikan-ikan yang ada di dalamnya. Maka ikan-ikan yang ada di dalamnya tentu selalu terlihat kemanapun dia berenang. Apakah dia berenang di antara tumbuhan atau tanaman hias yang ada, kapan ia makan, kapan ia bersembunyi di antara batu-batuan, kapan ia juga berenang ke sana sini atau dia diam saja, semua terlihat di dalam akuarium itu. Maka demikianlah hidup pendeta seperti berada di akuarium. Orang dapat melihat dari berbagai sisi, dapat mengamati, dan karena itu hidup seorang pendeta harus berhati-hati. Hal itu dapat menjadi satu beban tersendiri, yaitu hidup di dalam akuarium berarti bahwa orang-orang bisa melihat, mengkritisi apa saja yang dilakukan oleh seorang pendeta.
Dan kemudian karena itu menjadi sebuah beban, maka ada perasaan seperti tidak bebas melakukan sesuatu, sulit berekspresi karena takut kelihatan salah di hadapan orang lain. Karena seperti ikan hias di dalam akuarium, maka yang terlihat harus selalu hal-hal yang baik. Nah, namun juga ungkapan bahwa hidup seperti di dalam akuarium menjadi satu peringatan tersendiri yang menjadi baik. Karena berarti kita diingatkan terus-menerus bahwa kita mesti berhati-hati di dalam semua hal yang kita lakukan, kita pikirkan. Seorang teman saya mengatakan bahwa justru disitulah beruntungnya menjadi pendeta. Istilah kata, sebelum terlanjur melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang salah, ada satu buah peringatan dari dalam dirinya maupun dari sekitar tentang hal itu sehingga bisa terhindar dari dosa atau kesalahan. Nah, dalam kenyataannya tentu saja seorang pendeta tidak bisa lepas dari kesalahan dan bahkan sayangnya ada yang kemudian jatuh ke dalam dosa. Namun ungkapan hidup dalam akuarium itu setidaknya menjadi peringatan. Nah, ketika kita bicara tentang hidup kita di hadapan orang-orang lain, maka bukan hanya pendeta yang hidupnya seperti di dalam akuarium. Tapi sebenarnya semua orang percaya pun hidupnya harusnya seperti berada di dalam akuarium. Bukan berarti kemudian akhirnya mencoba melakukan sesuatu yang terlihat baik walaupun sebenarnya tidak baik. Namun ada sebuah peringatan, ada sebuah panggilan untuk kita bisa tetap melakukan apa yang baik yang terlihat oleh orang-orang lain. Dan kalau kita mengamati akuarium, bukankah kita rasanya memiliki ketenangan, adem, dan juga bahkan menjadi sebuah terapi ketika kita stres atau kita pusing melihat akuarium dengan ikannya ya dan hiasan-hiasannya dapat membawa kita kepada satu perasaan yang tenang, yang damai. Nah, ketika kita menghayati hidup kita sebagai umat percaya di dalam dunia ini, bukankah demikian juga mestinya bahwa ketika kita hidup bersama dengan orang lain, maka orang yang melihat kita, orang yang mengenal kita, kiranya bisa merasakan rasa damai, rasa adem. Ketika mereka ketemu kita, maka bisa merasakan satu kekuatan. Ketika orang mendengar kisah hidup kita, maka orang bisa memperoleh kesaksian. Pembacaan Alkitab saat ini dari dalam Ibrani 12 yang berbicara tentang hidup kita ini adalah seperti hidup ya di hadapan banyak saksi. Saksi apa? Maksudnya adalah saksi iman seperti yang dituliskan di dalam Ibrani 11 di dalam pasal yang sebelumnya. Maka ketika Alkitab mengatakan bahwa kita punya banyak saksi, maksudnya kita punya banyak saksi-saksi iman, contoh-contoh iman di dalam kehidupan kita, dan karena itu kita mau belajar meneladani mereka. Kita mau belajar untuk juga terinspirasi dan termotivasi oleh orang-orang yang hidupnya telah memberikan kesaksian iman seperti tercantum di dalam Alkitab. Namun saksi-saksi iman bukan hanya mereka yang ada dalam Alkitab, bukan. Kita juga dalam hidup ini menjadi saksi-saksi iman. Dan untuk menjadi saksi-saksi iman itu, maka kita melakukannya di dalam ayat yang kedua tadi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus kita yang memimpin kita dalam iman. Dan yang walaupun dalam kesusahan dan kesulitan yang dijalani oleh Tuhan Yesus ketika menjadi manusia di dalam dunia ini, namun Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Bahwa Dia sanggup dengan tekun menanggung bantahan yang hebat dari dirinya, dari orang-orang yang berdosa dan tetap tampil tidak berdosa. Maka demikianlah kita juga, bahwa di dalam hidup kita, biarlah kiranya kita juga dapat menanggalkan dosa kita, dapat menanggalkan kesalahan kita, dapat menanggalkan segala hal yang membuat kita akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Dan mengupayakan agar diri kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang lain. Kita menanggalkan dosa kita, menanggalkan beban yang merintangi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, saat bepergian Bapak Ibu sekalian, maka saya membawa sebuah tas. Dan ketika
merenungkan tentang bahan persekutuan di pagi ini, seperti berani katakan menanggalkan beban, saya jadi mikir kadang-kadang kalau saya bepergian, maka tas saya terasa berat. Apa saja ya yang menjadi isi di dalamnya? Atau orang yang kadang juga saya lihat pergi ke gereja atau ke mall, tapi membawa tas yang sepertinya berat gitu ya. Ada banyak hal yang masuk di dalam tas itu yang kadang mungkin memang tidak diperlukan tapi kita bawa. Nah, karena itu saya memikirkan sebenarnya ada hal-hal yang memang perlu kita keluarkan dalam hidup kita tanggalkan supaya hidup kita jadi tidak berat, tidak berbeban. Maka saya coba cek apa yang ada di dalam tas saya. Saya bawa botol minum, saya bawa dompet tentunya. Lalu saya bawa satu tas make up kecil, isinya berbagai hal make up. Lalu juga ada minyak kayu putih di situ. Saya bawa tata ibadah bekas di dalam tas saya yang sebenarnya saya tidak perlukan tapi masih ada di tas saya bekas beberapa waktu yang lalu. Lalu saya bawa tisu. Juga tisu basah. Saya bawa tas kecil buat handphone, tapi saya tidak pernah pakai sebenarnya. Kenapa saya bawa di tas ya? Saya bawa meteran dari beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu. Saya ke pastori yang baru, lalu mengukur ruangan yang ada untuk menempatkan furniture nanti. Rupanya masih saya bawa meterannya. Pantas tas saya berat. Ketika kemarin saya ke gereja, saya bawa, ternyata di tas saya ada bonbon dan brosur bekas yang sudah tidak saya perlukan, masker, lalu di kantong depan ada hand sanitizer, tas koin kecil, tisu Tabita. Ya kan barangkali diperlukan gitu ya, jadi saya bawa saya bawa tisu, rupanya ada 2 tisu, lalu bawa pulpen dan notes kecil. Bapak Ibu sekalian, ya seperti barang-barang di dalam tas saya begitu ya, ada barang-barang yang memang diperlukan dan ada di dalamnya. Tapi juga ada barang-barang yang rupanya tidak saya perlukan gitu. Saya sampai bawa 2 buah tisu, mestinya nanti 1 aja. Meteran yang pasti nggak usah saya bawa lagi di tas. Tisu basah tetap saya perlukan. Brosur dan bonbon tidak perlu lagi saya bawa. Dan liturgi bekas juga saya harus turunkan dari tas saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang apa yang membebani kita, kadang-kadang kita tanpa sadar. Ada hal-hal yang membebani kehidupan kita, tapi kita masih terus membawa-bawa itu. Lalu bayangkan kalau itu adalah dosa. Kita terus membawa dosa itu dalam hidup kita. Kita terus-menerus menggotong dosa kita kemana-mana, kita terus bahkan menyimpan dosa itu, dan terus-menerus bahkan kemudian menjadi hal yang membuat hidup kita terasa semakin meletihkan. Nah, karena itu seperti apa yang firman Tuhan katakan dari dalam Ibrani tadi. Mari kita menanggalkan dosa kita. Dalam arti bahwa mari kita melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang keliru, yang jahat di mata Tuhan dan di mata orang-orang lain. Dan untuk menanggalkan dosa dan beban itu, kita terkadang memang butuh orang lain. Maka mari kita membayangkan hidup kita seperti di dalam akuarium, seperti ikan-ikan hias di dalam akuarium. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ketika kita mau melakukan sebuah hal yang membuat kita menjadi berdosa, atau kita tahu bahwa ini salah nih, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kiranya hati kita memiliki satu peringatan tentang hal itu, atau bahkan ketika masukan dari orang-orang lain yang mengingatkan kita, itu salah, jangan dilakukan. Atau orang lain yang kemudian bahkan menegur kita, dosa kamu gitu ya. Di satu sisi tentu hal itu teguran dan omongan orang lain tidak atau jangan membuat diri kita menjadi
kemudian hilang kepercayaan atau membuat kita menjadi merasa tidak berdaya. Tapi mari kita melihat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh orang lain itu menjadi sebuah peringatan buat kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang membawa kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karenanya mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Mari kita kembali menggali apa yang ada dalam hidup kita. Jika ada dosa-dosa yang kita simpan sampai saat ini yang belum kita akui di hadapan Tuhan, akuilah di hadapan Tuhan. Atau bahkan ketika ada dosa-dosa yang masih kita simpan dan kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, tapi kita belum sampaikan kepada orang yang kepadanya kita bersalah, mari kita katakan dan memohon maaf kepada yang bersangkutan. Dan ketika ada dosa dan kesalahan yang rasanya sulit untuk kita lepaskan, mari kita meminta pertolongan dari orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, lebih suci lagi, lebih kudus lagi, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan dan bisa menanggalkan beban dan dosa kita. Kisah-kisah Alkitab memberikan banyak kesaksian tentang mereka yang hidup di dalam iman. Dan demikian juga kita bisa memiliki banyak orang yang menjadi saksi-saksi iman di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kiranya kita juga dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian, menjadi motivasi, menjadi teladan bagi banyak orang yang mengenal kita dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang menanggalkan beban dan dosa kita yang begitu merintangi kita untuk hidup dalam kesempurnaan di hadapan Tuhan. Dan hal itu tentu tak mudah, tidak segampang diucapkan, untuk menanggalkan dosa, menanggalkan beban hidup kita. Namun kita mau kembali diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tuhan memimpin kita dalam iman. Maka mari menanggalkan dosa-dosa kita dan kita dapat hidup menjadi kesaksian yang baik di hadapan banyak orang. Tuhan menolong kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita. Mari tuturkan kembali.
Mari terus menuturkan cerita tentang Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan hidup kita kesaksian bagi banyak orang dan juga di hari ini. Kita menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa syafaat yang akan saya naikkan dan saya mengajak umat untuk mengaminkannya dengan merespon. Ketika di akhir pokok doa, maka saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Umat saya undang untuk merespon dengan kalimat, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Di akhir pokok doa saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Lalu umat saya ajak merespon, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang hadapan hadirat-Mu dalam syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami atas hari yang baru ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya kami menaikkan doa-doa kami ini dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawabnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Ada saatnya kami jatuh ke dalam dosa, kami melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan dan melanggar firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat menjadi umat yang kembali mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan bahkan juga dapat hidup dengan lebih benar, dengan lebih baik di hadapan orang-orang lain di dalam dunia ini. Kami menanggalkan dosa dan beban kami, dan kami dapat juga melakukan banyak hal-hal yang justru baik, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan kami untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup ini. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa pada saat ini untuk penanganan COVID-19 yang terjadi ya Tuhan di berbagai tempat, ketika statistik menunjukkan bahwa angka pasien yang terinfeksi masih cukup banyak, bahkan bertambah. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong kami dengan hikmat-Mu agar kami menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan, biarlah kiranya pengalaman COVID-19 ini dapat menjadi satu peringatan bagi kami untuk hidup dengan lebih baik lagi di dalam menjaga kesehatan kami, dalam hidup peduli dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Berkatilah aparat pemerintah di dalam mengambil kebijakan, berkatilah aparat keamanan di dalam melakukan setiap tindakan-tindakan mereka. Berkatilah Tuhan setiap tim-tim medis di dalam pelayanan dan karya mereka. Berkatilah para peneliti yang mencari vaksin untuk ditemukan, agar melalui setiap upaya-upaya yang dilakukan, maka sungguh penanganan COVID-19 dapat semakin baik dilaksanakan, dan kami dapat bersama-sama untuk memiliki satu stamina yang baik, satu situasi lingkungan yang baik, dan kami dapat terhindar dari COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang terinfeksi. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang juga bergumul di dalam kondisi kesehatan mereka. Mari Tuhan, Kau yang juga memulihkan mereka. Untuk Pak Usman, untuk Pak Iskandar, untuk Pak Yohanes dalam pemulihannya. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati saudara-saudari kami ini. Juga kami berdoa untuk Ibu Eva, kami berdoa juga untuk Ibu Welas Asih. Mari Tuhan, tangan kasih Tuhan yang terus menguatkan dan menjamah mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan kami di tengah-tengah studi anak-anak kami, dalam semua hal yang terasa sulit maupun dalam semua hal yang terasa mudah. Berkatilah kiranya setiap anak-anak dengan semangat untuk menjalankan studi mereka maupun setiap keluarga yang mendampingi. Berkatilah Tuhan setiap pengajar-pengajar di dalam upaya mereka melakukan pendidikan bagi setiap anak-anak, bagi masa depan anak-anak ke depan. Berkatilah juga ya Tuhan kiranya setiap upaya-upaya yang terus kami lakukan di dalam pekerjaan dan usaha yang kami geluti, agar hikmat Tuhan yang terus menuntun kami melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, biarlah Engkau yang kiranya juga terus
memberikan jalan keluar yang baik. Dan kami juga Tuhan dapat saling menopang satu dengan yang lain sebagai umat-Mu. Kami dapat peduli dengan mereka yang menjadi keluarga kami, mereka yang menjadi teman dan saudara kami di gereja, bahkan juga untuk setiap orang-orang yang bahkan tidak kami kenal dalam hidup kami. Biarlah kami punya kepedulian bagi mereka dan dapat terus melakukan apa yang baik untuk menolong kehidupan ini bersama-sama maju untuk juga membuat kehidupan menjadi lebih baik. Dan biarlah Tuhan kepedulian itu yang terus dapat kami miliki sehingga kami dapat melakukan langkah-langkah nyata, menolong banyak orang, sehingga semuanya akan menjadi kemuliaan dan kesaksian bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kami tahu bahwa Engkau menjawab setiap doa tepat pada waktunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita dapat menanggalkan dosa dan beban hidup kita di hari ini dan dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati.